Sejak krisis politik berkepanjangan, bisnis kita satu persatu gulung tikar. Bank yang menjadi topangan pun sudah mulai tidak percaya dengan kita. Bahkan ikut bangkrut juga. Kita tidak boleh berpikir ke belakang. Pemikiran itulah yang akan menjerumuskanmu ke jurang yang dalam. Bagaimana kita tidak memikirkannya? Bila setiap rekanan menghubungi dan menanyakan tentang kesanggupan kita untuk segera membayarnya. Kita harus bisa melawan, Jol, walau berat. Kita harus bisa hidup merdeka. Kau gila, mana mungkin kita bisa melakukannya? Bisa, kita harus bisa seperti orang gila. Kita harus bisa merdeka seperti mereka. Nampak tak punya beban, apalagi hutang. Kita harus crazy. Baiklah, lakukanlah. Ganti pakaianmu, lalu sini kuacak rambutmu, lalu keluar dari ruangan ini. Bukan penampakan secara lahir yang aku maksud. Namun, kita harus crazy memutar otak. Pikiran ini harus dibuat gila agar kita bisa hidup merdeka. Ternyata dunia ini kenikmatan. Dunia ini kegilaan sendiri. Kita lupa. Kita memasuki ruang yang amat berbeda. Kita gila. Crazy. Di dalam kegilaan ini, aku menemukan ide yang benar-benar gila. Ya, kita akan survive lagi. Dan kita akan bisa mengembalikan modal kita lagi. Ide gila macam apa itu, bro? Dengar, aku percaya hanya orang gila lah yang mampu menggenggam dunia ini. Kita harus bisa gila seperti mereka. Kita harus bisa melawannya. Kita harus berani melakukannya agar kita tidak kita tidak menjadi orang yang kalah. Benar. Apa yang kau cukup katakan itu benar. Baiklah, aku akan mengikutimu. Kalau usahamu itu bisa membuat kita bangkit dan kita tidak terpuruk oleh hutang-hutang lagi. Dan jangan ada kata hutang. Jangan pernah berpikir mundur. Baik, akan aku lakukan. Berpikir matang-matang. Ini bisnis yang tidak akan pernah berjalan mundur. Selagi dunia ini belum hancur, bisnis ini tidak akan pernah tidur. Kata-katamu mulai bisa menyemangatiku untuk hidup kembali crazy dan crazy lagi, bro. Ini adalah bisnis sehat yang paling crazy. Tahu apa kita tentang kesehatan? Tapi kita mengerti tentang pasar. Kesehatan macam apa yang akan kita jual? Semahal apapun kesehatan itu, orang pasti akan membelinya. Itu bukan ide gila, bro. Lalu apa? Itu ide primitif, kuno. Dia situ orang Lamongan bilang, sebelum nenek moyang kita lahir, mereka sudah amat pandai membuat ramuan kesehatan dari rempah-rempah yang sekeliling rumah kita. Mereka bisa membuatnya, tapi mereka tidak bisa menjualnya. Juga tidak bisa menjelaskan kepada anak cucunya. Sudah kadaluarsa. Apa yang kau pikirkan itu, bro? Kau mau membuat kemasan baru? Ramuan-ramuan itu? Bro, dunia farmasi yang telah ditemukan oleh orang-orang barat sudah amat canggih. Dan kita hanya akan gigit jari kalau hanya melawan mereka, bro. Persoalan kita bukan persoalan farmasi atau medis. Persoalan kita adalah pasar. Sudahlah. Jangan bermimpi menjadi penjual jamu. Bro, bukalah sedikit cakrawalamu. Ini zaman keemasan dunia komunikasi. Jangan hanya habiskan waktumu untuk update status saja.
Baca juga dengan detail bagaimana dunia ini berputar. Sudahlah. Lebih baik aku mengistirahatkan pikiranku ini daripada melayani omong kosongmu itu. Ayolah, kita harus bangkit. Bagaimana kita bisa bangkit kalau kau melarangku untuk berpikir mundur, sedangkan kau sendiri berpikir mundur? Itu adalah dosa yang paling besar. Seperti maling berteriak maling, pejahat berserahkan pejabat. Bukan itu inti ide gila yang ingin aku sampaikan. Sudahlah. Ide gila yang paling benar adalah kita mau bertelanjang di tempat umum. Sekarang kita istirahat dulu. Lalu besok pagi akan kita lakukan. Berani? Itu bukan kegilaan, itu tolol. Terserah apa kata kau. Pikiranku sudah terlalu lelah untuk mendefinisikan kata-katamu. Ayolah, jangan menyerah seperti itu. Bersabarlah, aku sudah cukup lelah. Masih ada hari esok. Baik, istirahatlah. Tapi perlu kau ketahui, aku harus lakukan mulai sekarang. Aku harus bisa mensiasatinya. Dan regulasi pasar harus berada di dalam genggaman kekuasaan. Ini bukan ketololan. Ini kegilaan. Ya, orang-orang gila itu, mereka akan aku sulap menjadi sesuatu yang amat berharga. Mereka akan menjadi produk pasar yang tidak akan pernah ternilai harganya. Ingat bro, siapa yang tidak ingin sehat? Siapa yang tidak ingin punya umur panjang? Jawab dengan spontan. Semua orang pasti menginginkan hidup selamanya. Dan kesehatan adalah sesuatu yang paling diburu oleh siapapun itu. Ya, semahal apapun itu, orang pasti akan membelinya. Dan aku akan menjualnya. Orang gila dengan ide yang gila. Ya, orang gila dengan ide yang gila. Semahal apapun kesehatan itu, orang pasti akan mempertaruhkan segala hartanya untuk membelinya. Ya, akan aku siapkan ide gila itu. Dan akan aku ubah ruangan ini menjadi tempat operasi dan penelitian. Akan aku pasang iklan pada segmen pasar yang akan aku tuju. Ya, para konglomerat itu. Dan bisnis terelit, tergila, terbaik yang akan aku kendalikan adalah jual beli organ tubuh manusia. Keinginanku untuk menjadi pengusaha besar pertama di negeri ini yang memiliki pusat transplantasi liver bukan hanya sekedar isapan jempol. Ya, terbukti para pemodal itu mereka sangat tergiur dengan ide gilaku ini. Mereka sangat mendukung ide gilaku ini agar segera terwujud. Ya, bahkan ada kepala daerah yang bersedia untuk memberi anggaran dana sebesar 1,2 triliun rupiah. Bayangkan 1,2 triliun rupiah untuk pengadaan alat medis dan sarana-sarana yang lainnya. Ya, anggaran itu akan disiapkan pemerintah. Dan direncanakan bulan depan, pusat transplantasi liver akan diresmikan. Ya. Dengan adanya pusat transplantasi liver ini, itu wujud bagaimana aku mulai membangkitkan bisnisku yang mulai kolaps. Apapun akan aku lakukan. Bahkan mendatangkan tenaga ahli transplantasi dari Cina itu, iya, akan aku lakukan. Belajarlah dari negeri Cina, iya, akan aku lakukan itu, mendatangkan dari negeri Cina. Aku bermimpi indah. Tenang dulu.
Aku bermimpi sangat indah. Apa mimpi itu? Aku bermimpi kita akan mempunyai perusahaan pemasok organ tubuh manusia. Aku bermimpi kita akan mempunyai rumah sakit tercanggih di dunia. Suaranya masih terdengar jelas di telingamu. Iya, suara-suara mesin indah itu masih terdengar jelas di telingaku. Lalu, bagaimana rupa dokter-dokter itu? Mereka sangat muda dan cerdas, Bagaimana etos kerjanya? sangat tinggi, dan mereka juga sangat cekatan. Lalu bagaimana dengan pasien-pasiennya? Itu yang segera ingin aku ceritakan. Pasien-pasien itu datang dari negeri manca yang terkaya di dunia. Penyakit apa yang diderita? Bukan penyakit yang diderita yang membuat itu istimewa. Mereka datang dari mancanegara. Tidak hanya itu. Lalu? Jangan dipotong dulu, bro. Biarkan aku menceritakan mimpiku yang terindah dan teristimewa ini. Pasien-pasien itu sangat istimewa. Kalimat itu kau ulangi lagi. Di mana letak istimewanya? Aduh. Jangan dipotong dulu, bro. Beri aku keleluasaan untuk menceritakan mimpiku yang indah ini. Sesekali menjadi pendengarlah terbaik untukku. Jadi begini, bro. Pasien-pasien itu sangat istimewa. Mereka datang dari negeri manca terkaya di dunia. Dan mereka berjanji akan memberikan separuh kekayaannya untuk kita jika penyakitnya berhasil disembuhkan. Tetapi yang paling aneh adalah pasien itu, ada salah satu pasien yang berasal dari negeri kita sendiri. Dia adalah kepala daerah yang baru saja memenangkan pilkada. Dan dia berjanji akan membelikan 5 buah pulau untuk kita. 5 buah pulau? Iya, 5 buah pulau. Bukan 5 buah durian atau 5 buah dada. Dan rata-rata besarnya lebih besar daripada Pulau Bawean. Itu benar-benar crazy, bro. Iya, itu benar-benar crazy. Namun terdengar tidak mungkin. Di mana ada pemimpin daerah yang memiliki pulau? Jabatan mereka saja hanya 5 tahun. Ya, kalau mereka punya 5 pasang buah dada sih, ya itu mungkin saja. Hal tersebut tidak bisa dikalkulasikan dengan akuntansi bisnis, bro. Lalu, Hal tersebut hanya bisa dikalkulasikan dengan strategi kebijakan politik. aneh. Tidak ada hal aneh dalam laku politik, bro. Di dalam laku politik hanya mengenal menang dan kalah. Sungguh, mimpimu semakin aneh. Kalau persoalan politik, saya sangat paham betul. Tapi hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mimpiku yang akan membawa keberuntungan ini. Bukan persoalan politik yang aneh, tapi kau yang aneh. Kau tiba-tiba langsung cerdas dan mengerti persoalan apapun. Oh ya, tetapi saya tidak seperti laku-laku politik yang ada di luar sana, yang haus akan segala pujian. Sungguh, kau semakin aneh. Ajaran kebaikan. Lemparlah segenggam pasir pada orang yang memuji. Baik. Kembali ke persoalan mimpiku yang akan membangkitkan bisnis kita lagi. Jol, apapun yang kau katakan di dalam mimpimu itu bukan lagi sekedar mimpi. Apapun yang kau dengar, lihat kenyataan yang terjadi, semua masih terdengar dan nampak jelas di pelupuk mata kita, kan? Semuanya tampak jelas, semuanya tampak nyata dan tampak benar-benar megah. Coba lihat bagaimana mereka bekerja. Dan coba lihat bagaimana pasien-pasien itu. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah kenyataan? Kita tidak hidup pada zaman keemasan Sulaiman yang segalanya bisa dengan bim salah bim, maka terjadilah sudah. Jol, sebagai seorang pengusaha, kita tidak boleh memanjakan waktu tidur. Kalau kita memanjakan waktu tidur, kita akan semakin tergerus. Jantung seorang metropolitan adalah jantung
seperti jantung kota metropolitan. Mereka tidak pernah berhenti berdetak. Dan semua hari terasa seperti siang. Benar-benar apa yang kau katakan itu. Jol! Jol! Ada persoalan lagi, Jol. Ada Ada apa? persoalan baru lagi. Persoalan macam apa? Persoalan baru mulai muncul lagi. Mereka tidak mau mendonorkan organ dalamnya. Dogma agama sangat kuat. Haram, haram, haram. Dogma agama. Berilah mereka sebuah amplop, maka akan menjadi 100% halal. Itu bukan hanya sekedar fatwa, bro. Tapi itu sudah menjadi dogma. Takdir hidup dan mati mereka tidak berani merekayasa. Takdir, hidup dan mati. Dogma yang berkembang ini sangat menyulitkan kita. Mereka berpikir bahwa individu itu bukan hanya sekedar kepala dan jasad, tapi juga segumpal darah. Bila baik ya baiklah semua, bila buruk buruklah semua. Segumpal darah itu adalah hati, liver. Segumpal darah, hati. Ya akhirnya mereka tidak mau mendonorkan sebagian, apalagi sepenuhnya. Benar-benar akan menjadi hantu yang sangat menakutkan. Kita akan kehabisan stok organ dalam. Kita akan kehabisan hati dan liver. Harus segera kita bicarakan dengan pengelola hutan lindung. Bila perlu, dengan Menteri Kehutanan sekalipun. Apa? Kita mau alih bisnis? Ilegal lagi. Terlalu rendah beresiko. Terus apa mau Jol? Meminta untuk menyuplai organ dalam. Ide gila macam apa itu? Ya, menyuplai beberapa monyet. Jol, akan muncul persoalan baru lagi. Benar stok kita akan banyak. Tapi bila calon pasien mengerti hati mereka akan diganti dengan hati monyet, mereka tidak akan mau. Coba kau bayangkan bila pengusaha besar, pejabat tinggi, berhati monyet. Pasti mereka sudah suka kawin. Jangan-jangan idemu itu sudah kadaluarsa. Sudah ada orang yang melakukannya terlebih dahulu. Aku bicara seperti itu karena aku melihat gejala yang semarak terjadi di sekitar kita. Ya, para pengusaha besar dan pejabat tinggi mereka suka kawin. Sebagaimana tabiat monyet, ya mereka suka kawin. Bila benar, kita akan memiliki kompetitor yang kuat. Mereka sudah berpengalaman dan kita sudah terlampau jauh di belakang mereka. Benar-benar akan menjadi bisnis yang usang. Bagaimana ini, Jol? Kontrak kita dengan para ahli bedah itu cukup mahal. Bila saja mereka tidak akan melakukan operasi 1 minggu saja, kita akan mengalami defisit miliaran rupiah. Padahal permintaan pasar cukup banyak. Begini saja. Kita minta bantuan para pemuka agama. Kita minta bantuan mereka untuk mengkampanyekan bahwa donor organ dalam kelak akan mendapatkan surga di hari akhir. Bahkan mendapatkan surga tanpa hisab, seperti orang yang mati membela Tuhannya. Ya. Agar cepat dipercaya, kita minta para pemuka agama itu mencuci otak umatnya. Daripada hidup susah lepas dari dosa, lebih baik mati mulia dengan mendonorkan organ dalam. Kain yang berlumuran darah akan disemayamkan tanpa dimandikan. Itu akan menjadi saksi mereka bahwa mereka adalah syahid. Mereka akan masuk surga tanpa dihisap. Mereka akan melesat ke surga yang tertinggi. Mereka tidak akan menyetujui hasil
pemikiran kita yang sangat gila ini. Mereka tidak akan menelan ludah yang telah dikeluarkan. Mereka adalah panutan. Sesekali berbicara A, mereka tidak akan berganti B. Secara terpaksa, Jol, kita bagikan setengah keuntungan kita untuk mereka bila berhasil. Ya, mungkin untuk membangun rumah ibadah, pesantren, panti asuhan, atau bahkan ke tanah suci setiap bulan. Pokoknya seluruh syiar agama akan kita support 1001%. Mereka pasti akan menerima karena lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Bagaimana? Crazy kan? Benar-benar kan? Crazy. Baiklah, Mari kita lakukan. ayo kita lakukan. Romo Seto menolak. Gus Rahman tidak merespon. Pendeta Mangun mencibir. Kiai Maksum juga tidak mau. Bahkan Ki Joko pun menertawai. Ustadz Rofi malah berbalik menasihati. Katanya, tidak baik berlomba-lomba mengumpulkan harta di dunia. Aku rasa kehidupan gila ini harus berakhir, Col. Untuk apa kita memeras otak dan keringat untuk memiliki semua ini? Pada akhirnya kita akan masuk ke liang lahat dan kita akan meninggalkan semuanya ini. Ini adalah titik kulminasi hidup saya. Sudah mencapai puncak. Dan saya harus kembali untuk memulai hidup yang baru. Saya akan menjadi sosok yang sublim, melepas diri dari hingar-bingar perkotaan. Aku akan berhijrah ke kota, berhijrah ke desa yang sunyi. Aku ingin menenangkan diri. Aku ingin memasrahkan hidupku kepada sang pemilik hidup. Pikiran ini memang terasa lelah, namun terkesan rendah bila hanya berbalik arah begitu saja. Kita memang bukan entrepreneur sejati, pengecut, bukan spekulan berbobot, dan akhirnya akan mati dalam kubangan lumpur yang paling menjijikkan. Konyol. Camkan kalimat ini. Money breeding money. Kita hidup dalam era working capital. Be the have atau terbuang menjadi sampah. Terserahlah apa katamu, Con. Kejarlah sendiri mimpimu itu dan aku akan menata mimpiku yang abadi. Ini bukan lagi mimpi, Gugu. Ini adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Aku paham betul dengan mimpimu. Ya, itu lebih baik. Dan izinkan saya untuk pergi dari dunia ini. Izinkan saya menemukan hidup yang baru. Bukan aku bermaksud untuk menghalangi mimpimu. Tapi sungguh sayang bila kau mengejar mimpimu dengan rasa takut. Padahal kau tahu sendiri, Tuhan tidak suka dengan orang-orang mengecut. Justru saya takut tidak bisa menemuinya karena terlalu sibuk dengan urusan pragmatisme. Bahkan kau sekarang bermimpi untuk menemui Tuhan, lantaran kau terpelanting dari dunia lama. Kau ingin menemui Tuhan, lantaran kau sekarang tidak bisa apa-apa. Kau tidak benar-benar mencintai Tuhanmu. Ya, kau memang kawanku yang paling cerdas, Jol. Kata-katamu nampak gagah. Tapi izinkan saya mengundurkan diri. Izinkan saya sejenak untuk berpikir. Izinkan saya sejenak untuk menyendiri. Jol!
Aku menemukan, dalam keheningan aku menemukan cahaya. Dalam kegelapan aku menemukan jalan lurus menuju puncak. Sini, kemari. Kemari. Mari kita menuju ke puncak kapitalisme. Kita temui para pemangku negeri ini. Mereka akan menyambut kita dengan baik. Tetap pada medical business. Bisnis transplantasi liver terbaik. Kanan kiri kita akan mendapatkan profile table yang tak terduga. Aku bangga padamu, Gugu. Dalam heningmu, kau menemukan 1000 kali lipat dirimu yang sesungguhnya. Coba ceritakan pada kawanmu ini. Kau pasti menemukan ide brilian itu, kan? Coba ceritakan pada kawanmu ini. Apa ide brilian itu? Ini adalah ide yang gila, benar-benar gila. Gila nomor 1001. Ide gila macam apa itu, bro? Tentang orang-orang gila itu. Orang-orang gila? Siapa yang kau maksud orang-orang gila? Tokoh-tokoh agama itu? Kau? Aku? Apa kita semua? Orang gila yang sebenarnya, Jol. Mereka yang sinting tidak normal itu. Mereka yang berkeliaran di kota dan merusak pemandangan kota. Orang-orang gila merusak pemandangan kota? Apa yang kau maksud? Mereka adalah stok yang tidak pernah habis. Bayangkan itu. Ya, stok organ dalam kita bukan dari hewan-hewan monyet, tapi dari manusia seperti kita. Tetapi bedanya hanya mereka sedikit konslet otaknya. Bayangkan apabila ide ini aku sampaikan kepada pimpinan daerah. Mereka pasti ya sambil melompat dengan berkata, "Ya, setuju." Begini ekspresi mereka. Mereka tidak perlu memutar anggaran pengeluarannya untuk orang gila itu. Bila perlu anggaran itu tetap ada dan masuk ke kantong mereka. Dan kita akan menjalankan proyek kelola kota. Ya, kita akan menghilangkan, kita akan menjadikan angka 0 orang gila di sekitar kota ini. Dan yang lebih gila lagi, Jo. Bisnis ini harus memiliki izin haki. Hak kekayaan intelektual. Kau tahu kenapa? Agar orang-orang tidak bisa meniru kita. Ya. Mereka adalah kekayaan tersendiri bagi kita. Kekayaan kita sendiri. Bahkan keluarganya tidak memiliki hak dan tanggung jawab atas mereka. Selagi mereka mulai gila, mereka adalah kekayaan bagi kita. Mereka adalah stok yang tidak pernah ternilai harganya. Stok yang tidak. Begini, Jol. Akan kita pekerjakan banyak dokter di sini. Bahkan bila perlu dari mancanegara. Katakan pada mereka kalau gaji mereka akan lebih tinggi dari dokter kepresidenan dan kerajaan. Bagaimana? Bagaimana? Para orang-orang gila itu sudah berada di gudang yang sangat luas. Gudang yang sangat luas. Dan para dokter itu sudah melakukan aksi-aksinya sendiri. Iya. Dan sekarang kita hanya akan perintahkan petugas-petugas itu hanya untuk masuk ke kampung-kampung dan mengambil alih orang-orang gila itu dari keluarganya. Ya. Iya. Ya. Ya. Ayo kita lakukan. Ya, ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentas Online Purnama Diawarsa 2020. Saya Jian Anini,
sebagai sutradara dari naskah Crazy Bro karya Rodley TR. Naskah Crazy Bro ini menceritakan tentang sebuah pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah pengungkapan tentang sisi-sisi gelap manusia. Baiklah, inilah pementasan dengan naskah berjudul Crazy Bro. Selamat menyaksikan!